di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate experts yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia dan partner kamu untuk sukses online. Nah, bagi yang baru pertama kali ikut Dewa Talks atau udah yang sering ikut Dewa Talks, halo, namaku Lintang dan aku yang akan memandu kamu selama webinar ini berlangsung. Nah, bagi yang belum tahu, Dewa Web ingin menjadi partner kamu untuk sukses online, maka dari itu Dewa Talks webinar ini dilaksanakan secara gratis setiap minggunya, minimal seminggu sekali, di hari Senin atau hari Kamis jam 2 siang atau jam 7 malam. Jadi bagi teman-teman yang nanti mau tahu lebih lanjut mengenai Dewa Talks, nanti bisa langsung cek aja di dewatalks.com. Dan kami berharap Dewa Talks dapat membantu teman-teman mengembangkan soft skill maupun hard skill teman-teman untuk berhadapan dengan kompetitor-kompetitor teman-teman di era digital yang berkembang sangat pesat ini. Nah, oke. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai memaksimalkan potensi bisnismu melalui platform chatting. Untuk materi ini kita sudah menghadirkan dari Line Official, yaitu Kak Dewanda Saputri, B2B Product Manager dari Line Indonesia. Nah, apa aja sih yang akan dibahas oleh Kak Dewanda hari ini? Halo Kak Dewanda. Mungkin boleh sapa dulu teman-temannya. Halo semuanya, selamat siang. Ini kita jam-jam habis makan siang nih kayaknya nih. Nah, kalau misalkan ada yang mau tanya, langsung di chat aja karena aku hari ini ada tim juga bareng hari ini, ada Anissa dan Gina yang nanti bantuin buat jawabin pertanyaan teman-teman. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, langsung raise hand atau leave chat juga. Sebelum masuk ke Line, aku mau kasih tahu dulu nih sebenarnya per hari ini populasi Indonesia itu kan mendekati 273 juta total penduduk Indonesia yang terkena sensus ya. Kalau yang nggak terkena sensus dia nggak masuk di sini. Kemudian dari 272 juta ini, 175 jutanya udah terekspos internet, apapun itu internetnya. Mungkin dia hanya pakai email, mungkin dia hanya pakai WhatsApp, mungkin dia hanya pakai Line, atau mungkin dia hanya pakai browser biasa. Nah, dari 175 juta orang yang terekspos internet itu, sebenarnya aku mau kasih tahu sih kalau mayoritas dalam satu hari kalau dikumpulin orang Indonesia tuh spend 8 jam. Hampir sama kayak jam tidur, atau mungkin kadang ada yang lebih panjang daripada jam tidurnya. Karena mungkin nggak tidur gara-gara main game online gitu kan, tidurnya bisa 6 jam tapi main gamenya total atau digital spend time di depan laptop, HP, dan lain-lain bisa 8 jam. Dan ini termasuk tinggi banget kalau kita bandingin sama negara-negara lain, kayak misalkan Denmark, Finland, UK, Asia khususnya Indonesia, itu tuh punya waktu engage dengan digital lumayan banyak. Dari 8 jam ini, 3,5 jamnya itu dipakai buat sosmed. You name it, all the sosmed you have. Mungkin TikTok, Instagram, Line, WhatsApp, atau apapun itu. Dating app juga termasuk social media. Watching television mungkin nggak sebanyak beberapa tahun yang lalu, karena mungkin beberapa tahun yang lalu orang lebih suka nonton TV compare to tahun 2020 ini. Tapi yang sebenarnya grow adalah dua di sebelah kanan, yaitu streaming service, baik itu video atau musik, dan game konsol. Kalau misalkan dilihat jumlah pembelian kayak Smart TV, Android TV, kemudian Google Chrome, Google Chromecast, atau game-game device yang lainnya, itu menunjukkan sales yang lumayan naik dari tahun 2018 ke 2020. Jadi memang sekarang itu engagement-nya lebih variatif when it comes to internet. Nah, untuk teman-teman tadi yang 18 sampai 24 atau mungkin ada yang 25 sampai 34 juga, aku mau kasih tahu sebenarnya kebanyakan semua iklan di digital atau di internet manapun yang kalian lihat, itu tuh kebanyakan ngetargetin dua umur itu. Golongan pertama 18-24 dan golongan kedua adalah 25-34. Jadi bayangin umur 18 sampai 34 tahun itu adalah umur yang paling sering ditargetkan iklan oleh siapapun. Perusahaan besar, perusahaan kecil, BUMN atau apapun deh, itu tuh paling banyak mentargetkan umur-umur tersebut. Jadi bayangkan kalau misalkan kenapa kita sekarang bilang kalau ketika bikin konten tuh harus catchy, karena orang udah males kan sama iklan. Nah, gimana caranya bikin iklan yang berbau konten? Itu yang sebenarnya sekarang jadi challenge sama semua marketers biar bisa nge-hook perhatiannya dari teman-teman sekalian.
Nah, dari 2020 ini aku sebenarnya pengen pengen kasih tahu dan share lagi nih sama teman-teman. Yang, apa namanya, yang namanya digital activity kan biasanya salah satunya adalah pembelian, apapun itu, e-commerce atau, kalau sekarang itu case-nya adalah di official account atau di WhatsApp bisnis, dia order lewat official account, kemudian dia transfer melalui Midtrans atau bank transfer, kemudian, dikonfirmasi oleh bukti transfer, baru deh, apa namanya, pengiriman dan segala macam. Nah, kalau dibagi sebenarnya paling banyak surprisingly credit card, apa namanya, transaksinya. Berarti kan ini menunjukkan yang bisa pakai credit card biasanya e-commerce ya, mungkin Tokopedia, Bukalapak, dan segala macam. Ada juga cash cash memang masih banyak karena banyak juga yang menyediakan COD. Dan yang, kedua paling banyak sebenarnya adalah bank transfer. Karena bank transfer ini memudahkan orang untuk, nggak usah repot-repot scrolling IG atau lihat katalog, begitu udah langganan, chatting aja sama penjualnya, ditransfer langsung sampai barangnya. E-wallet walaupun banyak banget yang bertebaran kayak ShopeePay, GoPay, OVO, dan segala macam, surprisingly masih 14%. Aku lumayan kaget dengan statistik ini karena aku pikir yang paling banyak adalah bank transfer dan e-wallet, tapi ternyata credit card juga banyak. Ngomongin soal activity online, ini aku, dapat data ini dari Marketing Association. Jadi selama pandemi ini, kita bilangnya ada mobile hierarchy. Semakin rendah kebutuhan itu di piramida ini, semakin cepat proses pembeliannya. Contohnya adalah nomor satu yang paling rendah di segitiga ini adalah something yang physiological. Jadi apapun yang berkaitan dengan kesehatan, baju, makanan, kebutuhan rumah, kebersihan, itu orang nggak pakai mikir, langsung order gitu, atau langsung order dan, apa namanya, add to cart, check out. Karena selain itu butuhnya cepat, barangnya juga nggak mahal, kemudian, apa namanya, dia masa pakainya juga sebentar, nggak yang kayak misalkan kita contohin yang paling paling atas, travel. Kalau misalkan yang, zaman pandemi gini, travel travel itu termasuk memang salah satu vertikal yang drop banget, apalagi mungkin, maskapai, kereta, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan dari teman-teman yang teman-teman di sini ada yang punya usaha, aku mau kasih tahu juga sih sebenarnya apa sih, kan ada juga nih yang nanya sebenarnya apa sih yang lagi laku. Sebenarnya apa yang lagi laku sekarang selama pandemi adalah everything yang related to physiological. Apapun itu, tentang fisik, tentang mental, tentang, sesuatu yang dipakainya cepat dan itu adalah kebutuhan utama manusia sekarang. Nggak melulu tentang sandang pangan papan, tapi, zaman sekarang kesehatan mental juga juga lumayan rame, makanya kelas-kelas meditasi, kelas-kelas yoga itu juga banyak juga yang dalam tanda kutip, digemari sama orang-orang, eee, digital pada era sekarang. Bisa jadi inspirasi juga sih kalau misalkan teman-teman mau bikin, apa namanya, bisnis. Nah, baru masuk ke Line, kita pengen kenalin lagi yang namanya Line Official Account. Nah, tapi sebelum kita masuk ke Line Official Account, aku kasih tahu dulu, sebenarnya di aplikasi Line yang ijo itu penggunanya total yang aktif ada berapa sih? Kita sebutnya adalah monthly active user. Active user selama 1 bulan, kalau di rata-rata Line itu punya monthly active user-nya 25 juta. Walaupun mungkin yang, install Line jauh lebih banyak daripada itu, tapi mungkin dia nggak buka dalam setiap minggunya. Kalau misalkan dia nggak buka dalam 30 hari, kita nggak memasukkan dia di active user bulanan kita. Nah, 25 juta ini adalah orang yang benar-benar aktif pakai Line chatting. Paling banyak jelas ada di Jabodetabek. Kemudian yang kedua adalah Bandung dan Surabaya. Kalau misalkan teman-teman mau tahu sebenarnya yang pakai Line tuh paling banyak di mana sih? Jelas Jabodetabek, Bandung, sama Surabaya itu total 3 kota terbesarnya kita. Baru yang lainnya terbagi-bagi dari Medan, Jogja, Bali, Semarang, Makassar, dan Samarinda. Makanya biasanya kalau kita bikin, apa namanya, talk show atau event, itu biasanya kita sesuaikan dengan 10 kota ini. Karena, selain kita ngenalin lagi fiturnya, user-nya itu nggak virgin atau nggak yang sama sekali nggak pernah pakai Line. Jadi lebih mudah untuk kita
kasih tahu mereka fitur-fitur lain terbaru. Ngomong-ngomong ini udah ada banyak chatnya. Oh, oke. Nah, kalau ngomongin chatting platformnya lain, yang paling banyak itu penggunanya adalah 20-24. Sebenarnya itu mahasiswa kuliah sih paling banyak. Karena fitur-fitur kita juga berguna banget buat pelajar. Kayak misalkan dia, kalau misalkan WhatsApp, HP kamu ketinggalan, ketika kamu bawa laptop, kamu nggak bisa buka WhatsApp di laptop. Tapi kalau di Line dia bisa, karena dia nggak connect each other. Selama kamu bisa login pakai email dan password kamu juga nyala, ketika kamu di sekolah nggak bawa HP atau kamu di kampus ketinggalan HP-nya, kamu tetap bisa login pakai laptop. The other way around juga sama. Atau bisa juga kita grup call itu sekarang bisa up to 100 orang. Mungkin kalau di pandemi ini lagi banyak banget traffic yang masuk video call karena kita bisa cater atau kita bisa jadiin satu peserta call itu jauh lebih banyak daripada aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian fitur-fitur lainnya juga mendukung banget sama yang namanya kebutuhan pelajar. Kalau ngomongin cewek sama cowok banyakan mana? Jelas banyakan cewek. Teman-teman juga tahu kalau Line tuh lebih identik dengan kelucuannya dia. Mungkin stikernya yang pop up, kemudian suaranya yang catchy, kemudian temanya juga yang cantik. Makanya biasanya yang lebih aktif menggunakan Line itu cewek. Dan bisnis-bisnis yang ada di official account juga yang target marketnya itu biasanya mayoritas cewek. Official account sendiri itu apa sih? Official account itu sebenarnya business account. Business account itu yang di Line kita bagi menjadi 3 batch-nya. Kenapa kita bisa bagi jadi 3? Ini untuk reassurance ke masyarakat umum kalau ada tier atau ada perbedaan di antara 3 akun ini. Yang paling tinggi adalah akun premium. Biasanya itu adalah untuk brand-brand besar yang nationwide itu bisa dinikmati. Contoh Starbucks, Bank BCA, Bank Mandiri. Jadi yang brand-brand besar yang nasionalis. Kemudian ada juga kedua adalah verified account. Verified account ini adalah official account yang sudah kita terima dokumentasinya maupun itu NPWP, KTP, atau dan dia juga sudah terbukti kalau dia nggak melakukan SARA atau penipuan gitu. Jadi official account itu reassurance-nya lewat badge ini juga bisa jadi. Kenapa? Karena ketika official account-nya masih standard account, masih yang abu-abu, biasanya dia masih belum punya track record atau dokumen-dokumen yang disubmit ke Line. Jadi dia biasanya banyak scam atau banyak penipuan itu dilakukan oleh batch-batch yang warna abu-abu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bertransaksi juga jangan lupa dilihat type account-nya ini seperti apa. Nah, kalau verified account, sebenarnya ketika kita ketik copy atau kita ketik baju, ketika nama online shop atau nama official account kita tuh ada kata-kata copy atau ada kata-kata baju, itu dia akan langsung muncul sebagai suggestion. Kalau yang tadi standar abu-abu, itu kita nggak melakukan suggestion itu karena kita nggak tahu apakah itu official account-nya 100% safe atau enggak gitu ya. Nah, verified account ini sebenarnya ada exposure gratisnya seperti ini, tanpa ada additional charge. Nah, kalau ada teman-teman yang pakai official account tapi belum upgrade ke premium account atau verified account, sorry, jangan lupa disiapin kayak misalkan KTP owner-nya atau NPWP atau SIUP owner-nya juga. Kemudian kalau misalkan teman-teman jualan di Shopee atau di Tokopedia, juga jangan lupa di-capture toko digitalnya itu seperti apa, kemudian di-emailkan semua dokumennya ke line_approve@linecorp.com karena sebenarnya prosesnya lumayan cepat, kita cuma mau ngecek apakah toko ini adalah valid dan tidak melakukan penipuan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman biasanya teman-teman cari official account itu kan ada yang berdasarkan user ID @brown_cafe atau @dewaweb gitu, atau langsung ke nama official account-nya. Brown spasi cafe spasi Jakarta misalkan, karena nama official account-nya Jakarta. Atau dewaweb langsung nyambung, karena perbedaannya adalah yang tadi ini
ini Anomaly Coffee ini adalah nama official account-nya. Tapi premium ID-nya dia atau search ID-nya dia biasanya @anomalycoffee atau @anomaly_coffee, let's say kayak gitu ya. Nah, ketika kita nggak beli premium ID-nya, berarti kita nggak nge-lock satu user ID tertentu untuk official account kita. Nah, ketika kita mau nge-lock namanya jadi @browncafe atau misalkan @lintang coffee shop gitu ya, harganya itu 150.000 selama 1 tahun. Karena sifatnya kita akan ngeblok nama search ID tersebut selama 1 tahun. Ketika tahun depan kamu mau ganti lagi bisa, atau ketika tahun depan kamu mau nggak pakai premium ID juga bisa gitu. Jadi sifatnya adalah ngeblok nama ID atau ngeblok nama search ID selama 1 tahun. Harganya 150.000. Kalau misalkan dibagi 12 bulan mungkin sekitar 12.500 setiap bulannya. Fitur official kan sebenarnya banyak banget. Yang teman-teman udah pasti sering dengar pasti kan broadcast message. Nah, tapi yang sering terlupakan sebenarnya adalah fitur-fitur yang di sebelah kanan, yang aku taruh yang di sebelah kiri. Yang pertama itu timeline post. Timeline post itu kayak ibarat kata kita nge-post di Facebook wall kita, gitu ya. Jadi ketika kita nge-post di timeline home kita, follower kita nggak akan dapat notifikasi, karena itu sifatnya adalah non-intrusif. Ketika kita nge-broadcast follower kita, baru dia akan mendapatkan notifikasi inbox karena kita nge-push message ke mereka punya inbox. Kemudian ada chat one-on-one, ada rich menu, kemudian ada keyword reply atau auto reply, dan ada fitur-fitur yang lainnya. Aku mau kasih tahu dulu kalau yang broadcast message ini, kita tuh nggak cuma nge-broadcast doang, tapi nge-broadcast-nya itu bisa ditargeting. Misalkan follower kamu ada 1.000, follower kamu mau ditargeting cewek cowok atau cewek aja yang umur 18-24, itu bisa. Jadi kalian bisa lebih spesifik nyediain desainnya, warnanya, kemudian kata-katanya juga disesuaikan dengan kalian punya target audience. Kalau kalian nggak mau targeting juga nggak apa-apa, tapi biasanya akan keblas ke semua follower kalian secara total. Gitu. Nah, kalau untuk targetingnya bisa apa aja sih? Ada yang pertama gender, yang kedua age, kemudian ada friendship. Friendship period itu maksudnya udah berapa lama sih follower ini nge-follow official account kita. Let's say ada official account namanya @Starbucks Indonesia. Starbucks ini mau bagi-bagi voucher ke follower lama doang. Nah, dia akan ngetargetkan broadcast message ini hanya dikirimkan ke follower yang berumur 1 tahun ke atas. Nah, itu dia bisa. Jadi, targeting-targeting kayak gini tuh gunanya buat mempertinggi interaksi antara bisnis dan customer, dan gimana pun caranya marketing yang dilakukan oleh SME itu tidak sia-sia. Jadi maunya sih targeting gitu. Area juga bisa, OS juga bisa, umur juga bisa. Kemudian kalau misalkan kalian mau chat one-on-one di Line Official kan juga bisa. Nanti juga bisa dilabelin, misalkan labelnya customer baru, customer Jabodetabek, atau customer komplain, atau customer rese, gitu juga bisa. Tujuannya kita ngelabelin ini sebenarnya nantinya kita bisa nge-broadcast khusus ke label-label tertentu. Misalkan kamu cuma mau nge-broadcast ke semua customer yang ada label new customer, atau misalkan kamu cuma nge-broadcast ke follower-follower kamu yang ada labelnya komplain customer gitu. Jadi gunanya si chat tag atau chat label ini memudahkan kamu juga someday kalau mau kirim targeting message ke mereka. Sama kalau di official account kita juga bisa nge-track nih orang yang nge-add kita tuh dari mana aja sih. Apakah dari sosmed kita yang lain kayak misalnya Instagram, atau lewat search langsung, atau lewat mana, misalkan lewat timeline post kita, atau lewat share button dari follower kita juga. Itu semuanya bakalan bisa didapetin reportnya di dashboard official account. Nah, dashboard ketika kita nge-broadcast
Nge-broadcast-nya itu kita sistemnya nggak bayar per bulan lagi. Karena zaman dulu official account itu bayarnya adalah pakai nggak pakai atau nge-broadcast nggak nge-broadcast bayarnya per bulan. Nah, kalau yang sekarang, official account itu ketika kamu nggak pakai broadcast message-nya atau ketika kalian nggak mau nge-broadcast, itu tetap bisa dipakai tanpa ada charge. Mungkin kalian hanya mau timeline post atau mungkin kalian hanya mau chat one on one atau ketika kalian cuma pakai rich menu aja tapi nggak nge-broadcast, itu tetap nggak bayar official account-nya. Official account itu hanya bayar ketika kamu memutuskan untuk nge-broadcast follower kamu. Let's say follower kamu ada 600, kamu nge-broadcast 1 kali. Nah, ya udah yang nanti kita charge adalah 600 pesan yang kamu kirimkan ke total semua follower kamu, gitu. Ini monthly plans yang bisa dibeli menggunakan bank transfer atau CC kalau misalkan kamu punya. Jadi tujuan kita beli di depan 250.000 ini adalah nyetok nih, bahasanya adalah kita beli 250.000 langsung dapat 10.000 message setiap bulannya. Biasanya ini dipakai untuk teman-teman yang follower-nya udah di atas 1.500 atau 2.000 gitu. Karena kalau misalkan kita follower-nya 2.000, biasanya menggunakan basic plan yang 250.000 ini, dia bisa nge-broadcast mungkin sebulan 10 kali atau 12 kali, tergantung berapa banyak katalog yang mau di-broadcast. Tapi ketika dia nggak pakai basic plan-nya dan dia hanya menggunakan free plan, kita tetap kasih message gratis sebanyak 500 message. Jadi kalau follower kamu masih 100, pakai free plan aja, kamu bisa nge-broadcast dia sebulan 5 kali gitu. Nah, komitmen-komitmen kayak gini yang sebenarnya Line itu sediain buat SMI, karena kita tahu mungkin SMI nggak selalu tentang broadcast, tapi ordernya lewat chat one on one tetap jalan. Nah, atau SMI juga kita tahu semua budget marketingnya nggak sebesar perusahaan-perusahaan gede, karena biasanya itu pakai modal owner-nya. Nah, kita nggak mau memberatkan dengan biaya per bulan, tapi maunya adalah biaya per broadcast aja. Jadi ketika kamu belum siap untuk beli basic plan, menggunakan free plan pun kamu bisa tetap dapat 500 pesan dalam 1 hari, dalam 1 bulan. Gitu. Tentang official account itu, aku mau cerita dikit, sebenarnya kalau SMI-SMI itu pakainya Line tuh ngapain sih gitu ya. Yang pertama adalah commerce bot. Biasanya ini dipakai buat orang-orang yang tokonya udah banyak nih katalognya. Contoh misalkan dia jualan voucher hotel atau dia jualan kosmetik. Namanya adalah commerce bot. Ketika namanya misalkan Botika Beauty gitu ya, dia bilang ada menu nanti ketika mau dibuka official account-nya ada menu beli atau katalog. Ketika dicek katalog, kemudian keluar nih produknya apa aja yang bisa dipilih. Kemudian dia akan pilih satu produk itu. Kemudian ini contohnya di apa namanya di layar adalah voucher hotel. Satu customer misalkan mau beli Le Polonia Hotel gitu, kemudian dia ditanya tanggal check-in berapa, tanggal check-out berapa, dan nanti botnya akan langsung jawab secara cepat, biasanya 3 detik maksimal, dan nanti ketika dia udah total, udah tahu udah selesai belanja, dia akan diberikan invoice automatically. Nah, ketika diberikan invoice, nanti di invoice itu ada link ke Mitrans atau link pembayaran lewat Mitrans. Tinggal diklik aja, nanti langsung transfer ke Mitrans yang sudah disediakan. Nah, biasanya SMI-SMI yang sekarang menggunakan di Line itu menggunakannya sistem bot kayak gini. Ada yang buat pembelian atau commerce bot kita bilangnya, ada juga yang buat reservation. Reservation ini sebenarnya dipakai buat salon-salon atau kedai, bukan kedai, klinik kecantikan atau mungkin dokter gigi gitu. Jadi ketika satu service house atau satu salon mau, apalagi pandemi gini, dia kan biasanya tetap buka tapi tetap berjarak. Nah, makanya harus diadakan yang namanya reservasi. Nah, ketika reservasi, biasanya ribet banget kan kalau ada orang yang nge-booking lewat IG, kemudian ada yang orang booking lewat Line, ada yang nge-booking lewat WhatsApp, nanti harus dicatat lagi satu-satu. Nah, Line itu sebenarnya membantu mereka buat automatic reservation.
Jadi customer-nya tinggal pilih mau servis apa, tanggal berapa, dan jam berapa. Nanti ketika kita mau tarik misalkan besok hari Minggu berapa banyak ya orang yang udah reserve salonku, itu bisa. Jadi nggak perlu catat manual lagi satu-satu. Harapannya sih ini, kita pengennya kalau teman-teman ada bisnis jasa, maupun itu beauty, atau salon, atau pijat, atau klinik, atau dokter gigi misalkan, reservation bot ini sebenarnya membantu banget buat kalian mengatur reservasi yang masuk dari customer-customer kalian, gitu. Kalau broadcast message-nya sebenarnya penampilannya rata-rata kayak gini, ada yang satu kotak gini atau yang bisa di-swipe ke kanan sampai 5 kali, tergantung sebenarnya formatnya mau seperti apa. Kenapa kita menyediakan berbagai macam format, satu biar kalian nggak bosen, karena biasanya kalau nge-broadcast teks panjang itu jelas nggak dibaca. Kemudian kalau kita nge-broadcast gambar kayak gini, belum tentu, sekali nge-broadcast pakai satu gambar langsung habis atau katalog kita terlalu banyak untuk di-broadcast cuma satu kali. Makanya kita yang di sebelah kanan, itu kita nyediain formatnya di swipe. Jadi kalau misalkan kalian lihat, swipe pertama ada weekend brunch, swipe kedua ada free dessert, nanti berikutnya sampai swipe kelima ada macam-macam lagi. Kalian bisa masukin aja banyak katalog kalian ketika mau nge-broadcast. Gitu. Kalau dari teman-teman, Line Official kan ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita masuk ke Line Today? Kalau ada langsung di chat aja ya. Kalau fitur tersebut, oh layanan ya? Iya, betul. Jadi tidak ada perbedaan antara badge abu-abu, biru, dan hijau. Semua fiturnya sama, semua harganya sama. Bayarnya pun juga sama. Cost per blast, tidak per bulan lagi cost-nya. Jadi kita adil ketika satu bisnis tidak ngeblas, dia tidak akan di-charge, tapi ketika dia udah ngeblas, baru nanti dia mau beli apa nih, misalkan beli paket basic yang 250.000 tadi, langsung dapat 10.000 message-nya tiap bulan, atau mau yang beli pro plan, per bulannya 750.000, tapi dia langsung dapat message-nya segambreng 40.000 message setiap bulan. Nah, itu biasanya nanti tergantung dari kebutuhan masing-masing sih. Gitu. Next ada Line Today nih. Line Today sebenarnya walaupun banyak banget yang viral lewat Line Today dan segala macam, kita mau ngingetin lagi sebenarnya Line Today itu bukan yang bikin berita, tapi kita itu adalah agregator media. Jadi kita kumpulin 150 online media yang terpercaya di seluruh Indonesia, kita curate materinya, kemudian kita kumpulkan jadi satu platform yaitu Line Today. Jadi kalau kalian lihat di sini setelah judul ada tulisan kecil, misalkan Tribun Style atau Brilionet. Nah, itu adalah penulis dari si artikel itu sendiri. Karena kadang suka kebalik-balik nih, dikira Line Today yang tulis beritanya gitu. Padahal enggak, Line Today hanya tempat untuk mengumpulkan semua berita-berita online. Nah, berbeda dengan Line Chatting, Line Today itu yang aktif baca Line Today tiap bulannya ada 48 juta orang. Biasanya ketika orang buka aplikasi Line dan dia nggak pakai chatting, tapi dia cuma buka Line Today, itu dia akan terhitung menjadi active user-nya Line Today, tapi tidak terhitung menjadi active users-nya Line Chatting. Di Line Today sendiri yang paling banyak dibaca itu ada 5 kategori ini. Standard ada trending atau breaking news, lifestyle, entertainment, news, dan showbiz. Ini buat brand kalau misalkan biasanya ada beberapa slot iklan di dalam satu artikel itu yang bisa dimanfaatkan buat brand-brand tersebut iklan. Sama sebenarnya kayak misalkan di official account, iklan-iklan Line Today itu semuanya bertargeting. Jadi kalau misalkan kalian lagi baca Line Today dan dapat iklan, itu biasanya advertisers-nya itu menargetkan kalian sebagai market potential-nya mereka. Karena mereka biasanya akan pilih gendernya, age-nya, kotanya, kemudian baca berita tentang apa, kemudian dia pakai WiFi atau enggak pakai WiFi, dia 3G apa 4G, kemudian dia 3G apa 2G kalau misalkan ada yang pakai 2G. Nah, biasanya targeting kayak gini tuh dipakai buat advertisers, buat mentargetkan calon customer mereka di Line Today. Gitu.
Kalau yang terakhir, sebenarnya kalau kalian baca Line Today, di home-nya itu kita selalu update tiap 2 jam, 3 jam tentang breaking news atau hal yang lagi, hot di hari itu. Karena kita sifatnya ganti setiap hari mungkin 3 kali, jadi biasanya ketika kita buka pagi, ketika kita buka siang, dan ketika kita buka malam, biasanya kontennya beda-beda. Yang di atas, yang di kotak gede atas, atau yang di kotak kecil bawah. Itu karena kita terus update tiap harinya. Lagi rame mungkin kemarin-kemarin ada Habib Rizik, ada Nikita Mirzani, kemudian sekarang mungkin lagi ada kasus Lobster, Luhut, dan segala macam. Nah itu sebenarnya bagusnya di Line Today adalah kita meng-curate semua berita yang masuk di kita, jadi kita tahu mana yang bisa di-highlight menjadi main menu di homepage yang di Line Today. Jadi ketika ada yang viral, biasanya itu bisa disebabkan karena Line Today, karena kita itu highlight-nya lumayan lama. Satu hari mungkin bisa 3 jam, 4 jam, makanya bisa viral. Padahal nggak ada niatan kita untuk membuat itu menjadi viral gitu. Karena biasanya untuk orang-orang zaman sekarang masuk Line Today sama dengan viral. Padahal belum tentu gitu. Nah, itu tadi sebenarnya tentang Line Today dan Line official account. Oke. Ini pertanyaan dari Hega Cendikia, Kak Dewanda. Tadi kan Line official account-nya udah dijelasinnya untuk jualan, bisnis gitu ya, Mbak. Nah, kalau misalkan ini ada yang nanya dari Kak Hega ini, bisa nggak sih kita menggunakan Line official account untuk organisasi di kampus, Mbak Dewanda? 15% pengguna Line official account tuh surprisingly malah BEM. Gitu, karena bayangin gini, kalau BEM itu zaman dulu ngebuat pengumuman di mana? Kalau nggak Mading, Japri, kantin gitu kan ya. Zaman aku kuliah sih biasanya itu antara 3 itu. Apa namanya, ketika kita lagi ada pengumuman dan lagi libur kayak gini, kalian mau bikin pengumumannya gimana? Atau kalian mau ngumpulin masanya kayak gimana? Biasanya sosmed IG atau official account ini. Official account ini sebenarnya dibutuhkan buat nggak cuma buat nge-broadcast-nya, tapi bisa juga buat chat one-on-one dan pengumuman-pengumuman mading lainnya. Karena kalau misalkan nge-broadcast itu kan mungkin sesuatu yang penting. Tapi ketika chat one-on-one biasanya akan ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ke kalian, ke organisasi kalian atau ke BEM kalian, itu bisa langsung dijawab. Bisa juga kalau misalkan kalian punya pengumuman yang dalam jangka lama, itu bisa pakai rich menu. Jadi begitu diklik mungkin masuknya ke IG, atau begitu diklik masuknya ke website kampus kalian, karena itu mungkin pengumuman tentang akademis gitu. Jadi official account itu malah kita lebih banyak, bukan lebih banyak, 15% penggunanya adalah kampus, sampai kita bikinin special price buat anak-anak kampus. Jadi Gitu. selain bisnis bisa juga untuk organisasi-organisasi tertentu yang tidak jualan gitu ya? Yes, Ya? nanti di chat Anissa sama Gina bakalan kasih tahu kamu kalau misalkan mau dapetin special plan atau special price buat anak-anak kampus gimana, linknya di mana, nanti bisa langsung dibaca aja di link itu. Oke. Semoga terjawab ya Kak Hega. Jadi mungkin bisa digunakan untuk organisasi kampusnya nih Line official account. Nah, kemudian pertanyaan dari malah banyaknya fokus malah ke Line Today-nya nih. Nah ini dari Kak Jeffrey Gunawan. Untuk reservation bot maupun bot lainnya di Line official account, apakah akan ada maintenance-nya? Dan kalau misalkan ada maintenance untuk bot tersebut, apakah akan memakan waktu lama? Memakan waktu lamanya mungkin waktu bikin dari awal, karena kan botnya harus upload dulu nih katalog-katalog produk kalian apa, kemudian atau service kalian di salon apa, dan masukin satu-satu. Tapi itu pun biasanya nggak lebih dari 3 minggu untuk upload dan semuanya. Ketika udah running, commerce bot atau reservation botnya, maintenance setiap bulan nggak diperlukan sih. Karena kan bot nggak kenal capek, nggak kayak kita, ya. Iya. Jadi pas baru pertama kali ini aja ya setup botnya itu ya? Yang awal-awal aja. Oke. Nah, kemudian dari Kak Jonathan Sutrisno, apakah Line official account memiliki fitur untuk dapat menjangkau target customer tertentu yang merupakan pengguna Line yang bukan followers dari Line official account kita? Ada namanya, tapi itu masuknya biasanya ads, karena kan kalau official account itu biasanya kita nge-broadcast-nya ke follower kita sendiri.
Tapi ketika kita mau nambahin follower kita atau kita pengen nge-broadcast di luar follower kita, itu jatuhnya display ads lewat mungkin timeline ads atau promote atau paid broadcast di channel-channel lain yang lainnya. Tapi definitely ada sih. Oke. Nah, ini pertanyaan dari aku, Mbak Dewanda. Kan tadi juga ada tipe-tipe ini ya, broadcast message-nya dari ada rich message dan lain-lainnya. Nah, menurut Mbak Dewanda itu tipe pesan yang efektif atau gambar efektif untuk menjangkau orang-orang di line official account kita itu yang seperti apa sih, Mbak Dewanda? Kalau aku personal favorite-nya sebenarnya card base yang tadi bisa di-swipe sampai 5. Karena ada activity yang dilakukan sama follower kamu ketika nangkep message-nya. Jadi nggak cuma ngelihat, baca, abis itu close. Karena kalau tangan kita tuh kan nggak tahu ya, scroll. Jadi ketika ada yang di-scroll, ada yang dibaca, itu biasanya engagement-nya lebih tinggi dan hopefully message-nya lebih masuk gitu. Oke. Jadi yang Gitu. tipe yang slide message itu ya, Mbak? Kalau misalkan teman-teman mau cobain bisnis dan belum pernah pakai Line Official Account dan mau coba-coba aja, nggak ada salahnya buat coba random atau bikin random aja. Kemudian cek sebenarnya fiturnya ada apa aja, karena kan toh juga bikinnya nggak ada cost kan. Jadi atau bisa klik salah satu link yang tadi udah Anissa chatting di kolom chat. Itu ada satu link yang memuat tentang semua fitur Line Official Account. Coba dibaca dulu sebelum kalian memutuskan untuk Line Official Account, karena nanti kalau misalkan udah jadi, biasanya akan butuh komitmen buat nanti nge-broadcast-nya, ngebalesin satu-satunya gitu ya. Jadi dari segi produk kalian harus settle dulu, oke, udah tahu nih mau jualan apa, harga berapa, udah running, baru buka Line Official Account gitu. Atau sembari aja, jadi Line Official Account-nya dibikin tapi jangan disebar di kemana-mana dulu sampai kalian mempersiapkan produk dan lain-lain. Cari hosting yang aman,